Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Nispu Hadinata. Kali ini gue lagi datang ke base campnya Om Heru nih, yang senior kita nih. Halo Om, apa kabar Om? Kabar baik nih, kabar baik. Gimana Om kabarnya Om? Alhamdulillah. Gimana sehari-hari nih Om sekarang? Sehari-hari. Ya di kantor gini aja ya, ngurusin ikan nih, ngurusin ikan. Ikan ya? Tapi ikannya bagus ya Om. Gimana Om? Thank you. Lu masih suka naik gunung atau enggak nih? Kalau sekarang sih masih, kemarin Masih? tuh tahun 2001 kan gua ke Gunung Gede. Gunung Gede. Iya, 2021. Lu mungkin dari penonton nih Om, banyak pengen tahu nih, lu awal pertama itu naik gunung di tahun berapa sih? Naik gunung tahun 89. 89. Tahun 89 tuh berarti gua kelas 3 SMA itu. 3 SMA, 3 SMA, lu 89 tuh udah naik gunung tuh? Iya, kelas Awal naik gunung lu kemana? Gunung Gede yang Gunung dekat. Itu juga dipaksa nih. Dipaksain sama sepupu gua, kagak mau naik gunung, dipaksa-paksa. Pasti ya? Dari gimana ya? Sebenarnya tuh naik gunung, ya ngapain olahraga tiba-tiba naik gunung kayak apa? Kan kesel banget tuh, udah kesel banget. Nah, gua juga mau nanya nih, lu bisa naik gunung atas dasar lu sendiri atau ajakan teman? Sepupu gue nggak ada aja kenapa? Sepupu lu nih? Bilangnya camping, dijebak via Cibodas. Nah. Oh, kan di situ gue liat, keren-keren juga orang naik gunung pada atas keril gitu-gitu kan. Waktu itu cuma sampai itu doang nih. Apa air terjun apa Ciberem? Ciberem. Iya, situ doang kan. Enak kan situ air terjun kan. Gue pikir camping. Sepupu gue bilang, naik lagi mas. Naik kemana? Ke gunung. Kan nggak deket. Tahu kan Cibodas. Belum tahu Putri belum. Iya, itu 89 lah. 89. Kondisi juga jalur juga masih bener-bener alam banget tuh pastinya tuh. Belum ada warung. Belum ada. Belum ada warung. Terus lu ini yang pertama kali sama sepupu lu langsung naik ke atas lagi tuh. Naik lagi. Dari Ulu Ciberem itu. Iya naik ke atas. Naik ke atas. Oh. Bukan tahu kan jalannya kayak gitu kan, waktu batu gitu kan. Tapi masih mending dulu mah Om. Masih, maksud gua tuh jalannya belum ada yang namanya tuh batu. Iya. Nih kan, dari bawah tuh batu-batu belum ada tuh, masih bener-bener tanah tuh, ya kan? Tapi gue JPR-nya itu pas ketemu yang air panas gue seneng tuh. Tapi begitu, kandang batu, yang mau kandang batu. Iya. Tapi begitu nyebrang, wah gue JPR tuh. Ya kan, dibilang hati-hati lihat. Kok sempet kaget juga kan? Ya kan, sepupu kan shock juga kan untuk dipegangin. Kalau nggak bisa jatuh ke jurang itu. Iya. Itu shock juga. Kalau arah kita mau ke kandang batu, kan harusnya kita jangan pegangan yang di kanan. Iya benar. Harus melipir ke kiri. Iya melipir ke kiri. Itu. Tebing kiri. Iya benar. Tuh. Nah, terus lu pertama kali sampai tuh atas. Akhirnya sampai puncak juga. Sampai puncak juga akhirnya. Sampai puncak. Nah, kan gini ya, mungkin di tahun 89 minim banget lah gear tuh, alat-alat pendakian. Lu itu terus gimana peralatan itu? Masih pakai, belum punya carrier belum. Pakai dipinjemin ransel lah. Tapi bukan carrier. Ransel biasa kayak buat orang kuliah gitu. Kayak dipinjemin apa buat kita sekolah. Sorry belum kuliah waktu itu. Ransel biasa. Tapi kalau sepupu gue tuh karena dia ikut Mapala di kampus. Tapi Alpin kan masih ada tuh Om. Alpin udah ada. Udah kemudian setelah dari itu baru beli Alpin. Iya. Gitu. Terus kan berarti lu diajak sepupu lu ini, sepupu lu berarti udah berpengalaman ya? Oh iya di Mapala. Udah berpengalaman. Mapala UI. Lu apa aja tuh Om yang lu bawa? Gue bawa apaan ya? Pastinya kan lu cuma ngikut-ngikut aja kan, karena mungkin Om Heru nih dibohongin sama sepupunya, ya kan totonya lu naik gunung, lu nggak tahu kan namanya kita Om, kita belum tahu, udah apa? Paling kalau senior bilang, udah nggak usah bawa apa-apa. Iya emang. Pastinya kan gitu. Nah lu itu bawa apa Om? Cuman apa ya? Kalau air mineral sih bawa. Biskuit tau nggak Regal tuh? Oh iya, itu masih emang dulu tuh zamannya bawanya biskuit itu doang. Iya kan Regal. Yang bulat kan? Sama roti. Boleh sebutin merek nggak? Nggak boleh merek mah. Roti itu loh Patan Ekjoan kayak gitu. Itu tuh terkenal emang gue suka tuh. Iya, gue tahu itu. Gue tahu. Iya itu doang. Tapi anehnya di situ, kok saudara gue ini kok bawa nasi bungkus, jadi beli nasi di bawah di warung. Bilangnya
biar kita nggak ini mas. Sama sepupu gue lebih tua dari gue, biar kita nggak ini mas. Nggak repot-repot kalau lagi di jalan Mas Hero lapar, nggak repot masak. Gue kan nggak tahu waktu itu kan. Jadi cuma tinggal buka apa namanya? Nesting. Parapin. Iya, dulu kan juga nesting itu kalau lu pendakian di tahun 80-an atau sampai dengan 90, itu yang namanya nesting sekarang yang mereknya DS berapa. Dulu mah itu masih nesting marinir yang kotak. Oh iya, itu nesting TNI yang kotak ya. Kalau itu dulu masih juga lu BIPA kan enggak? Bawa tenda. Tenda yang itu yang 3 itu kayak pramuka itu. Iya, iya tenda itu. Kan belum masuk apa waktu itu? Belum masuk kan? Belum masuk. Jadi lu ke sana, lu kondisi Gunung Gede di tahun itu kondisinya gimana ya? Maksudnya vegetasi sangat rapat. Ya, rame orang kah? Waktu itu rame emang. Waktu itu ini kok apa? Di hari libur kok. Hari libur ya? Kalau nggak Jumat Sabtu apa Sabtu Minggu. Rame. Gimana tanjatan setan Om? Enggak, pertama itu dulu di kandang badak. Iya. Camping. Nah, gue di situ udah marah-marah, gue nggak mau pulang. Wah, udah jangan gini. Gue mau pulang. Lu katanya lo bilang ini katanya mau ini kok lama banget gitu kan. Terus ada beberapa juga tapi nggak gue dengerin ya. Tapi bagi gue tuh masuk ini ya, nggak boleh, maksudnya kalau di gunung ini nggak boleh bilang lama, nggak boleh bilang capek gitu. Apaan sih lo? Jangan ikut campur. Kalau orang dulu bilang mapali. Apa tuh? Hah? Ya, jadi nggak boleh ngomong itu. Iya. Ya kan? Pamali. Pamali ya, bukan mapali. Pamali. Sorry guys, salah nyebut. Karena situ rame, akhirnya dikenalin. Gue bilang enak juga ya. Kok kita nggak kenal, kok bisa akrab gitu ya dengan orang-orang baru. Ya kan banyak juga pendaki-pendaki gitu kan. Ayo mas ini, ayo deh. Waktu gue masih kecil kan. Ayo deh sini mau minum teh. Kok baik banget ya baru kenal. Soalnya Om, di kondisi di gunung itu kan, memang kita harus siapa lagi kalau bukan mereka. Betul. Dan mereka pun seperti itu juga Om. Iya. Siapa lagi kalau di kota mah mungkin ketemu orang itu cuek-cuek aja. Pastinya. Ya kan, karena ya cuma kondisinya cuma itu aja. Kita harus benar-benar memahami orang juga. Iya benar. Gitu. Dan di situ gue juga lihat ternyata sepupu gue juga banyak kenal beberapa pendaki yang yang camp di Kandang Badak itu. Oh baik banget. Ini siapa nih? Ini adik gue, ada sepupu gue yang gini. Mbak Dek makan. Ini baik banget wah. Dimasakin gitu loh. Ada apa? Mungkin dulu apa? Kornet atau apa? Bukan kornet. Ini ransum tentara itu tuh. Ya iya. Ransumnya itu. Ransum. Enak banget sih, kenyang banget tuh. Gue senang situ. Nasi goreng dulu itu yang kotak, yang harganya itu mahal sekarang 60.000 kali ya. Iya. Itu yang dibuka, ini kan itu buat rame-rame itu. Iya. Dulu tuh kayak gitu kan. Iya itu. Seneng aja. Kok cepet akrab, baru kenal di sini. Baru pertama kali naik gunung, iya kak, kan panggil kak ya, nggak cowok panggil kak, baru pertama kali naik gunung. Nah, baru sekali. Lu naik pertama kali gunung, kan lu nggak pernah olahraga nih, pastinya. Olahraga. Itu gimana tuh? Mengatasinya supaya kondisi itu lu itu nggak terlalu capek untuk sampai dengan kandang batu, sampai kandang badak. Sebenarnya waktu itu itu udah kesel banget. Cuma dipaksa, udah mas kalau turun lagi jauh banget nih, tanggung. Udah sempet digendong kok. Karena gue ngambek, iya. Nggak mau lagi. Sempet. Tapi begitu pas itu begitu udah tanya kan di setan. Itu, waduh gue udah ini deh. Enggak mau turun, nggak mau turun. Ayo nih. Itu yang bantuin gue banyak banget. Ada kali beli 4 orang. Iya. Ayo, ntar puncak. Karena lu masih lugu kali Om. Iya. Lugu lutut gunung. Iya. Ini paksa. Itu nggak mau, sempat berhenti. Udah istirahat. Ayo lagi 2 langkah, 3 langkah, nggak sampai ini. Pelan-pelan. Itu ditarik serius. Itu gue mau tanya dari awal dulu nih. Lu pendakian itu dulu di tahun 89 naiknya berarti pagi dong? Pagi. Terus sampai kandang badak? Ya pokoknya jam malam tuh atau gimana? Jam berapa sebelum maghrib kira-kira jam 4-an udah istirahat karena saudara gue bilang ya udah istirahat di sini aja dulu. Berarti termasuk cepet juga loh Om ya? Cepat kan digendong, dipaksain. Benar. Digendong. Kan mas gue masih kecil.
Saudara gue kan pada gede-gede semua dengan keril-kerilnya itu. Apalagi ya udah naik gunung sama orang yang berpengalaman. Iya, berpengalaman semua itu. Pastinya dia tahu kondisi kita itu lemah, gimana baiknya biar waktu enggak ini juga ya kan? Akhirnya digendong dah dulu ya sampai kandang badak tuh. Tapi nggak full kandang badak kan? Enggak. Tadi gendong, tadi turunin. Sempat kaki juga sama diurutin. Wah, pokoknya banyak ini ya, baik-baik banget lah pokoknya waktu itu. Tapi karena di umur segitu mungkin masih lupa gitu. Wah, ini ade nih kakinya nih keram bilangnya. Emang sempat nggak bisa gerakin kaki? Keram. Ya kan berarti otot kaget ya? Iya, kaget karena nggak pernah olahraga langsung naik gunung. Olahraga itu. Itu sempat nggak mau juga, nggak mau turun. Tapi canggih juga tuh yang ngurut itu. Nggak tahu kakak apa cewek yang ngurut. Baik banget tuh. Terus lu udah lewatin dong tanjatan setan dan akhirnya? Lewatin. Kan masih tanjatan setan, gua tahu banget tuh. Dulu tuh naik gunung tuh. Wah, itu pakai ininya itu kan banget. masih ya kemiringan itu 80 lah. Kemiringan. Iya. Setelah tanjatan setan itu. Terus lu ketemu puncak. Terus lu apa sih yang lu rasain pertama kali lu naik gunung? Apa lu itu biasanya kan biasa aja karena kita belum tahu itu view gunung tuh kayak gimana, menariknya di mana awal-awal. Biasa aja gitu. Biasa aja, tapi begini, sini diajakin, sini dilihat, tuh lihat, tuh, kamu waktu itu cerah. Tuh lihat tuh Bogor, tuh sana tuh Jakarta. Apa dicengin tuh, lihat Monas nggak? Lihat Monas kayak gimana? Ada sana kan ada Gabakabu. Tuh situ tuh Pangrango. Pangrango apaan tuh? Gunung Pangrango, Gede Pangrango. Soalnya dulu di kondisi di tahun 89 itu gua masih kecil lah, SMP lah ya. SMP lo ya? Iya, itu gue inget banget di kondisi gue lihat dari Jakarta Selatan, dari rumah gue daerah Ragunan itu kalau pagi Gunung Gede kelihatan dong. Oh kelihatan ya? Cuaca cerah tapi ya? Cerah. Cuaca cerah. Itu kalau pagi sekitar jam 6 itu Gunung Salak sama Gunung Gede itu kelihatan dong. Dulu ya kondisi kendaraan belum terlalu banyak kayak sekarang masalahnya kan. Puncak nggak macet puncak. Itu, iya. Makanya dulu tuh tahun segitu buset. Bagus banget tuh. Zaman itu keril masih gue inget banget dah sampai gue punya tuh keril. Jadi ada besi. Terus lu sepatu, terus lu celana, baju lu apa gimana tuh? Oh itu banyak lagi tuh ceritanya tuh. Pokoknya begitu sampai di puncak itu pas di yang ini ada tugunya nih. Mana pemandangan kan cantik semua kan? Iya. Sini lihat. Begitu yang pinggir yang dikawatin itu tuh ya. Tahu gua. Baru tuh gue terkesima. Bagus banget ya. Itu apaan tuh? Kalau ini turun di alun-alun Kencana. Tapi nanti itu jalurnya beda. Nanti kalau kita turun ke alun Kencana, kata sepupu gue naik lagi nanti kamu capek. Udah nanti aja the next. Berarti lo awal pendakian sampai puncak Gunung Gede, tapi lo nggak turun sampai Surya Kencana. Enggak. Turun lagi Cibodas lagi. Cibodas. Berarti lu berapa malam tuh belum? Cuma semalam. Tektok dong, jadinya lu semalam di kandang badak. Puncak. Langsung puncak. Turun. Lu turun lagi? Turun. Kan sambil digendong juga, gak capek. Iya benar sih. Langsung pulang Jakarta. Kalau digendong. Begitu sampai di rumah, itu gue gak bangun selama seminggu. Maksudnya gini, capek, pegel, sampai diurut, panggil tukang urut. Jadi kerjaan gue makan, tidur. Dan akhirnya lu di tahun 89 mulai lagi naik, lu menyukai alam, terus lu masuk Mapala itu semenjak bukan gitu. Setelah turun gunung, gua ngajakin lagi sepupu gua, nggak mau. Gunung Salak yuk, Pangrango, nggak mau, Gede, nggak mau, pokoknya nggak mau. Ngambek lah pokoknya nggak mau. Mendingan gue jalan-jalan ke zaman dulu, rekreasi lah gitu lah ya. Jalan-jalan nih, apa zaman dulu kok? Dufan udah ada kayak? Dufan udah ada. Ke Dufan, mendingan ke Dufan. Taman apa? Yang di Senayan tuh. Taman Ria. Senayan. Itu. Nggak pernah mau. Selama berbulan-bulan. Sampai suatu ketika gue ke kampusnya sepupu gue di UI. Pas gue liat, keren-keren banget ya alat-alatnya. Siapa nih sepupu gue nih? Tanya, kelas berapa? SMA bang, Kak. Belum pernah naik gunung belum? Baru sekali Gunung Gede. Lu gimana lu seadanya? Gue cerita diketawa semua.
nggak mau sih naik gini-gini. Iya sih bagus bang, ya, bagus kak. Tapi nggak mau lagi ya, ikut tawa pada ketawa semua lah. Nah, pas gue kayak gitu keren juga. Nggak tahu gimana gue akhirnya nanya itu berapa sih bang sama kakak gue apa kakak sepupu. Itu Apa tuh? sih, Lu nanya apa tuh? Keril. Alvina. Alpina. Alvina pastinya. Alpina. Ya masih ada besi. Iya. Yang bisa buat tempat duduk. Tahu gua itu. Terus beli sleeping bag. Terus beli sepatu trekking. Kan juga belum ada sepatu trekking. Belum. Sepatu biasa. Iya. Lu dulu merek apa tuh? Sepatu. Kalau Keril udah pasti Alvina. Sepatu gue lupa. Columbia. Columbia udah masuk. Bukan. Apa ya? Lupa gue tuh. Almedo. Bukan nggak merek terkenal lah. Kalau dulu gue Bata om. Bata gue inget banget tuh. Dulu Bata. Gue pakai sepatu gunung. Tapi memang kondisi sepatu Bata itu bisa buat naik gunung. Kalau dulu ya, karena masih tinggi tuh. Sama Dokmar, kalau yang lo tahu. Dokmar punya. Lahiran 80. Dokmar punya. Ya kan? Dokmar punya. Dokmar pastinya itu. Sepatu yang tinggi yang hitam. Nah, itu. Yang semi tentara. Jadi lu pertama lu naik gunung dan akhirnya lu beli Keril tuh ya? Iya. Naik lagi gede. Naik lagi. Tapi via Putri. Wah, itu loh Putri. Dulu tuh masih sempit banget tuh jalanan tuh ya Putri tuh. Tapi lebih gila lagi. Putri, Puncak Gede, turun Kandang Badak, dibabat ke Pangrango. Gila itu 2 malam dong. Iya. Kan gue didampingin sama yang berpengalaman, gue ikut doang. Ya mak, mestinya kan kayak gitu om, yang bener naik gunung, lo mesti ada satu temen yang berpengalaman soal pendakian. Kalau enggak, aduh repot banget. Nah dari situ gue udah mulai ketagihan. Maksudnya gue punya kamera namanya dulu Kodak ya, sebagai film. Udah mulai hobi-hobi motret tuh. Tuh anjrit juga tuh om, Kodak dulu tuh harga 22.000 tuh mahal banget tuh. Iya. Gila. Seneng tuh lihat-lihat gitu. Terus lu selama pertama naik gunung, lu ada cerita horor nggak tuh di situ? Sebenarnya gimana ya kalau gue bilang? Seorang Om Heru kan? Ya, kalau gue lihat yang penambahan astral kayak gitu, emang udah pernah lihat dari kecil ya. Cuman gue anggap gimana sih? Kayak lu kayak lihat orang kesel gini, lo ngapain ikut gue? Sana lo. Gitu. Itu diem. Jadi nganggap biasa aja lah gitu ya. Ada gitu. Gimana kalau takut sih takut. Cuman kayak kalau sekarang dibilang mungkin ngeprank kan. Jadi kalau gini nih, misalnya kayak ditakutin sama teman lu terus bilang, gitu loh, muka lu dulu giniin gitu. Ya, muka lu udah gitu. Iya gitu. Kaget. Tapi ya gua anggap itu biasa aja. Gitu. Jadi ceritanya Om Heru pertama naik gunung pasti gunung gede. Semua orang pertama yang gua tahu ya Om, rata-rata tuh kenapa gunung gede ya? Karena jaraknya dekat dari Jakarta. Kalau dibilang makanya gunung gede itu Gepang dari Jakarta. Iya, baru setelah dari Pangrango dia jalan naik Salak. Naik Salak juga ampun juga tuh gue tuh. Naik Salak. Gua sih Salak cukup 2 kali aja. Gue Salak ya, kalau nggak salah ya dari berbagai jalur udah 14 kali. Gue 2 kali cukup. Tapi maksudnya gini, bukan dari 14 kali itu muncak semua enggak. Terus kalau gunung gede udah sering banget ya, mohon maaf udah nggak kehitung. Kadang-kadang nggak sampai muncak, misalnya udahlah sampai Kandang Badak udah turun lagi udah gitu aja, nggak harus muncak kan tergantung sikon. Karena apalagi dulu gua itu Mapala. Kalau mau ke Cibodas aja, orang Cibodas dulu itu cuma ke Ciberem doang. Ciberem kemudian nggak naik sampai puncak, udah Ciberem udah air terjun baik lagi. Itu 4 jam itu kan, secara ada perakiran 4 jam itu jalan santai. Tapi gue mau nanya nih sama lu nih tadi nih, Telaga Warna kenapa kondisinya tuh gimana Om di tahun 89? Wah itu wingit banget itu. Hah? Serem banget. Nah, kayak waktu kemarin gue naik 2021. Iya masih hutan ya. Wah gila itu. Jalannya nggak selebar itu. Terus Telaga Warna. Dan waktu itu gue lihat banget tuh keren banget ya. Cuma waktu itu belum punya kamera canggih. Gue liat burung elang sadas. Ambil ikan. Wah keren banget tuh. Momen paling
the best menurut tapi ya kamera nggak punya waktu itu. Iyalah. Keren banget tuh. Itu ada elang Jawa. Oh keren banget. Dan binatang-binatang kayak dulu masih ada tuh binatang apa nih? Monyet apa? Lutung. Lutung. Ada banyak. Lutung. Itu lutung yang masih merah om. Iya. Itu gua awal pertama naik Gunung Gede di tahun 99 kan. Itu gua ketemu sama yang namanya lutung itu tuh. Yang tangannya panjang itu. Gua lagi ngambil air terus lompat om. Dari atas. Gua kaget, gua kabur, gua pikir apaan. Ternyata gua pikir buset lutung. Ya kan? Kocak. Nah, semenjak itu ketagihan sampai gua naik beberapa gunung Jawa apa gimana. Sampai ke Mapala semuanya udah. Berarti lu Jawa Barat udah. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Berarti kalau di total lu semua itu gunung udah hampir berapa puluh? Kalau berapa puluh gue udah nggak ingat. Tapi kalau Seven Summit udah. Ah, berarti gue mau nanya satu gunung yang semuanya trek lu udah taikin. Satu gunung? Gimana? Satu gunung? Satu gunung yang lu udah semua tuh via misalkan via ini, via itu, via ini gitu. Apa lu semua gunung tapi lu cuma ada 2 jalur doang yang gue taikin tapi masih ada 2 jalur yang Oh ya belum. gini, jadi di zaman dulu aja sekarang kan udah banyak perkembangan dibuka jalur. Misalnya kalau di Gede, Cibodas, udah sekali aja cukup, nggak mau lagi. Iya. Tahun 97, inget banget. Itu ada mistis juga. Itu udah sering lah. Cibodas, Putri Cibodas, sebalikannya. Gunung Salak, berbagai jalur, Cimelati lah, Cidahu, sampai terjauh Parung Kuda pernah. Parung Kuda. Tapi Parung Kuda kebanyakan ini sih om ya. Apa? Kayak petilasan. Banyak petilasan emang buat karena ziarah. Terus kalau misalnya kayak Gunung Tampomas sekali. Terus kayak Gunung Galunggung kan tempat wisata. Merbabu gue naik Gunung Merbabu. Merapi 2 kali. Kelawung 4 kali. Gunung Selamat 4 kali. Tapi nggak semua muncak, ada. Masih jauh lah ya. Ini emang makanya kalau dibilang Om Heru itu beliau ini aduh senior banget. Makanya gue banyak belajar nih dari Om Heru. Gunung Raung 2 kali. Argopuro 2 kali. Cuman yang Argopuro itu muncak sekali. Yang via Bermi nggak muncak di dalam Taman Hidup. Iya, Taman Hidup ya. Kalau Gunung Selamat naik 4 kali, muncak 3 kali. Yang gagal muncak via Guci. Permadi Guci. Nah, sekarang ada lagi baru, itu belum. Enggak, tetap Guci. Oh gitu ya sekarang? Iya. Itu belum pernah. Permadi Guci. Oh, namanya. Ya banyak sumber air. Sumber air, iya. Baru lihat di YouTube. Itu. Kalau Merbabu tuh bagus banget ya. Merbabu 4 kali ada, 5 kali ada. Merbabu ya bagus. Ya. Merapi. Nah Gunung Merapi zaman gue dulu tuh paling keren puncak Garuda itu. Garuda nggak boleh, sampai Pasar Bubrah doang. Gunung Selamat via Batu Raden sekali, Bambangan 2 kali, Guci sekali. Ya via Guci nggak muncak, karena badai. Jadi lu di tahun ini apa yang lu mau naik om? Tahun ini? Mungkin aja nanti dari Senjakarta nih mau ikut tripnya kemana gitu kan? Kalau itu kan ikut trip loh yang kita ke Semeru yang karena PPKM perpanjang. Ini kan deskripsi Enggo. Iya perpanjang kesel banget gue sampai bete tuh nggak dapet ini ya udahlah. Iya kan kita nggak jadi. Gue mau banget ke Semeru. Tapi nggak mau sampai puncak ya. Sekali mati aja. Semeru tahun depan om. Jadi Insya Allah. Gue juga dapat kabar kemarin dari Cakyo Server. Itu ngabarin gue mungkin di tahun ini dibuka. Tapi nggak bisa muncak sampai dengan Kalimati. Kalimati aja dibuka itu di bulan Juli sama Agustus. Mudah-mudahan ya dibuka lah gitu bisa summit sampai Mahameru. Aduh orang. Tapi untuk Ranu Kumbolonya juga pun bagus. Kalau Semeru 6 kali. Iya. 6 kali 2 kali nggak muncak. Nggak muncak cuma ke Ranu Kumbolo sama ngecamp di Kalimati. Kalau Sumatera udah semuanya. Sumatera udah. Udah dari Gunung Lauser. Enggak, bawahnya lagi Sumatera Utara. Kalau dari peta ya. Gunung Lauser itu hampir 2 minggu. Terus Sinabung, Sibayak. Sinabung ada misi, Sibayak ada pernah acara lain. Marapi, Singgalang. Gunung Marapi, Singgalang. Talang Mau. Talang Mau. Itu sekali.
Kemudian Kerinci 2 kali, satu muncak satu lagi gagal. Terus ke Gunung Tujuh, Dempo sekali. Dempo sekali. Gunung Raja Basah sekali. Udah, kalau Sumatera ya. Lu bisa nanti lu kalau mau naik gunung, lu follow aja IG-nya atau di subscribe YouTube-nya. Lu bisa tanya-tanya mau Meru tuh gimana kondisi di sana. Ya Om ya. Gunung Tambora sekali. Gunung Rinjani gue berapa kali ya? 3 kali, 2 kali muncak, 1 kali enggak. Di mana? Tambora? Tambora sekali. Tambora sekali. Sekali tahun 94, ingat banget. Gunung Rinjani 3 kali, 2 muncak. Maksudnya 2 kali itu maksudnya gini nih. Sembalun, Senaru, Sembalun. Sama gue udah di Pelawangan, tapi ngampe muncak. Torean belum. Sebenarnya gini Om, Senaru Torean satu jalur. Cuma agak pas kita ini agak melipir dia turun. Iya, Ya baru lihat aja di YouTube. Iya, itu. Melipir jurang bagus banget. Terus apa lagi ya? Gunung Bukit Raya sekali. Kalau Sulawesi udah semuanya, Sulawesi. Udah ya. Dari mulai ujung Sulawesi Utara, Gunung Kelabat, Soputan, Nokeli Lalaki, Gunung Bawah Karaeng, Gunung Ganang Dewata, Latimojong. Udah. 3 bulan di Sulawesi. Gile, mantep banget. Jadi ceritanya Om Heru nih naik gunung dari 89 sampai dengan terakhir di tahun 2000 yang pas kemarin terakhir gede itu ya. Gede. Tapi sebelumnya tahun 2019 tuh ya, sebelum Covid ya gue naik ke Gunung Prau, baru sekali Gunung Prau. Tahun 2019. Iya, via Itu Dieng. terakhir lu naik tahun 2019. Udah lama setelah absen berapa tahun naik gunung. Iya. Selama lu vakum nih. Ya kan? Karena mungkin teman-teman lu udah beda jalur kali ya. Beda jauh. Tapi masih ada teman gue. Jadi tahun 2019 gue naik Gunung Prau. Gue mana sama bini gue, teman gue juga bawa dulu tahun 2019 Gunung via Dieng. Terus kita kedagian lagi Gunung Papandayan. Pandayan bukan gunung. Kan dulu belum pernah ini. Kan naik lagi kan jalan-jalan santai. Tapi lu ke Papandayan itu lu ke Tegalalun nggak? Waktu itu? Dulu udah pernah. Udah. Nggak sampai Tegalalun, cuma sampai apa namanya? Hutan Mati? Bukan. Pondok Salada. Pondok Salada? Iya, tapi lu pasti ke Hutan Mati dong. Oh iya. Oh kemarin ke Hutan Mati kagak, gue di tenda aja. Di tenda aja lu, nggak ke Hutan Mati. Oh, Hutan Mati kita naik lagi tuh ke Tegalalun. Dulu tuh masih boleh Om. Kemarin gua itu ya baru bulan kemarin sih ya ke Papandayan. Itu kalau ke Tegalalun sekarang itu bukan bukan dari pihak Papandayan Om. Sekarang udah enggak Swasta itu. Iya, sekarang Tahu kalau banget. Tegalalun udah bukan urusan mereka lagi. Lu mau ke sana kalau ada masalah udah lepas tangan mereka. Kemarin seperti itu. Makanya akhirnya gua enggak ke Tegalalun. Makanya gue kuliah gue lama nih, kuliah gue 10 tahun. Iya. Jadi gue liburnya itu hanya di bulan puasa sama lebaran. 10 bulan nih gue naik gunung, muter-muter itu. Naik gunung, Arung Jeram, Panjat Tebing, susur sungai, goa. Sulawesi udah gunung sekali doang gunung. Berarti Gunung Karten di belum Maluku. dong? Karten udah? udah. Tahun 99? Gue mau nanya nih, Kapten, lu kesana di tahun 99 itu biaya berapa Om? Wah, waktu itu gue nggak tahu karena gue waktu itu ke seleksi, gue jadi tim dokumentasi. Oh, jadi lu cuma tim dokumentasi aja. Tapi seleksi juga, ampun deh dilatih di Pusdikpaksus Bandung, tempat pendidikan Kopassus. Dilatih dulu fisik. Burangrang dong. Hah? Bandung. Nggak, Batu Jajar dulu. Oh. Di Batu Jajar iya. yang apa kita climbing, Iya. jajarin. Terus kemudian baru ke Burangrang. Burangrang 2 kali gua. Iya, itu kan buat pelatihan. Iya. Itu. Terus kalau Jawa Barat udah semuanya Manglayang apa udah. Cakarabuana. Tapi sorry Mbak. Sorry Ninis. Enggak semua gunung horor enggak. Ya. Enggak ada horor. Ya, kalau horor itu kan tergantung kita menyikapinya aja, Om. Betul. Kalau lu dari pertama lu naik, kalau pikiran lu udah, wah, gue takut karena lu pernah ngelihat di YouTube mana, dan akhirnya lu jadi kebawa kepikiran tuh. Ya, jadi udah nggak jernih lagi, otak lu tuh dimainin sama makhluk halus. Iya. Gitu. Sampai gue ini ya, jadi gue bingung nih sih. Kok Gunung Salak, kalau ini kan, kok cuma dikit doang, maksudnya gini. Gue cuma misit doang di Gunung Salak tahun 2012 doang.
menjadi relawan Sukhoi itu? Gua 2 kali mistis om. Salak. Pendidikan gue di Salak mistis juga. Ya. Dan gue juga pernah solo hiking ke Gede, Pangrango dulu ya, tapi nggak apa-apa. Iya, gini om. Masih is okay. Nih kalau menurut gua ya, mungkin ya menurut gua, tapi kalau menurut kalian enggak, ya itu Masing-masing. Ya masing-masing. Kalau menurut gua solo hiking itu apa sih yang dicari gitu kan? Kalau untuk Gunung Gede solo hiking is okay. Ya, tapi kalau lu mau solo, mendingan lu survival daripada lu naik gunung. Betul. Kalau lu naik gunung solo, lu pasti ketemu orang juga. Iya. Kalau survival, lu di hutan lu sendiri, cara hidup lu bertahan hidup. Nah, itu lu solo bening ya. Kalau lu mau solo ya itu gue survival itu tersesat pernah di Tambora. Iya, tuh. Kalau gue naik gunung sendiri, wah jadi pertanyaan, ngapain naik gunung sendiri? Mau bertapa lo? Iya, pasti ditanyain. Jadi cerita kali ini bukan cerita horor ya. Jadi kali ini gue ketemu sama beliau. Gue nggak ceritain horor nih dari Om Heru. Jadi cuma cerita awal Om Heru pendakian di mana, terus alatnya apa aja, ya Om ya. Jadi itu aja, di kesan-kesan lu kalau yang pertama naik gunung mesti kayak gimana Om? Buat yang obat pemula nih. nah, Ya kalau naik gunung ya ajak yang berpengalaman. ya pastinya. Kedua, ikut, kalau zaman sekarang namanya open trip. Menteri. Lo tinggal istilahnya, lo udah kayak sultan aja deh. Tapi kan harus punya fisik yang bagus, harus ada latihan, harus sebelum naik gunung, 2 minggu sebelum naik gunung atau sebelum naik gunung kan harus ada kita jogging. Ketiga, kita mesti punya alat sendiri juga dong. Pasti. Sleeping bag itu wajib. Apalagi sekarang wajib. ya. Iya. Sekarang alat udah gampang banget dicari Om. Sewa juga ada. Sepatu harus punya juga sepatu. Terus ya udah cari yang orang berpengalaman, terus gunakan jasa. Kalau jadi gini aja lah. Lo jangan so tahu. Sekarang nih gue udah bukan, mohon maaf nih saya, bukan gunung itu udah naik, gue udah sering. Tapi di umur gue sekarang gue mau nikmatin nih. Iya benar. Mungkin zaman dulu gue tektok. Oke, kalau sekarang udah nyantai aja. Ya. Tar dulu. Bisa gue naik gunung kemana nih? Tar dulu nih saya, gue istirahat dulu nih. Gue makan. Mau naik 24 jam gue bodo amat, yang penting gue nikmatin perjalanan. Itu yang benar. Gak ada yang gue uber, nggak apa yang mau gue uber. Puncak, medsos, foto-foto. Nggak. Ya udah lewat zaman gue. Maksudnya gini, udah nggak level itu. Iya. Sekarang nikmatin hidup gue yang sekarang itu, enjoy. Iya, kalau ditanya gini nih, kalau sama teman-teman gue, bro, ini kita ada gunung mana belum kita daki, tebing mana yang belum kita panjat, sungai mana belum kita susuri, goa mana yang belum kita jelajahin. Susahan dulu apa susahan sekarang? Tahu nggak ngomong apa? Nggak ada apa-apanya tuh di gunung, lebih susah sekarang. Zaman COVID, men. Iya. Jadi Iya kan? mana ya? Banyak orang dipecat, perusahaan bangkrut. Mau gimana? Ini susah sekarang. Gimana lo bisa survive di zaman sekarang? Di gunung paling lama berapa sih lo? 2 minggu. Di kota, men. Di kota lo cari makan. Makanya itu. Itu. Ya mohon maaf, nggak ada apa-apanya itu pengalaman gue di gunung. Lebih susah sekarang, men. Ini gimana cari dapat gawean ya? Iya. Sekarang Itu. susah ya. Itu. Jadi gua udah terima kasih banget nih sama Om Heru udah bercerita di Deskripsi Go. Mungkin dari kalian yang mau bertanya-tanya sama Om Heru, nanti gua deskripsi ya ada di bawah nanti. Ya Om ya. Nah, sekarang gini, kan ada banyak yang nanya, gunung mana sih yang tersulit? Nanti lu komen tuh. Ada gunung paling tersulit. Kalau dibilangnya, gue juga baru tahu dari medsos. Jadi kalau gunung kayak Semeru, Rinjani, itu dibilangnya gunung S1. Ini ngomong para pendaki orang di medsos. Nomor 2, Gunung Raung. You know ya Gunung Raung kan? Wow. Kiri kanan jurang. Mana kan gue di sana. Iya, namanya dibilangnya jembatan Siratal Mustaqim. Naik gunung mesti pakai helm. Iya, mesti punya kemampuan dasar panjat tebing ya. S3 ke atas piramid. Udah cukup sekali ya bagi gue tuh. Itu pun gue juga, itu walaupun udah ikut latihan, gue kena mountain sickness, kena AMS, acute mountain, kena itu muntah kuning. Dan itu waktu itu modelnya nyebrang punggungan jurang tuh,
Kalau sekarang udah ada jembatan kawat ya. Dulu tirolin itu kaki di atas gini, tirolin. Di bawah jurang. Wah, itu mental. Sekarang kalau pendaki gunung bukan masalah fisik lo oke atau bukan gini ya. Enggak, Om. Tidak ada pendaki gunung yang hebat, yang ada tuh yang berpengalaman. Nggak ada yang jago, nggak ada. Pengalaman. Dan lu juga bisa ngatur ritme juga. Itu. Tidak ada yang hebat, yang ada tuh yang pengalaman. Yang terlatih ya. Ya. Dan juga harus banyak menguasai. Itu banyak sih kalau ininya. Jadi kadang-kadang nanya, gue harus gimana nih Om? Ya kalau lo mau ikut pendidikan pendaki gunung ada sekolahnya. Ada. Tapi kalau lo bener naik gunung hanya sekedar have fun, ya lo ikut open trip. Open trip udah. Udah ikut aja Senja Jakarta. Nanti di deskripsi gua cantumin juga Senja Jakarta. Jadi nggak usah repot. Tapi kan yang terpenting dari itu juga kalau kita naik gunung kita harus harus terus terang. Jadi nggak usah diem. Pasti tanya, Bang, Kak, lo punya penyakit apa? Nanti suatu ketika koleks gimana? Lo bawa obat pribadi. Makanya itu kan dibilangnya jangan lupa bawa obatan pribadi. Kan kita nggak tahu sebagai penyedia jasa. Lo sakit apa? Ya itu harus dibawa. Makanya Om, setiap pendakian gunung itu mesti ada surat sehat. Iya, betul. Kalau dulu, no. Kalau dulu, lu masuk ke wisata gunung, udah versi masih tanpa surat sehat, lu udah tahu, ya kayak gimana kalau naik gunung resikonya apa, udah tahu kan. Kalau orang dulu kan gitu. Udah tinggal naik tanpa surat sehat. Kalau sekarang udah mesti banyak gitu Om. Jadi gini juga ada lagi nih. Sebenarnya sih banyak ini kita obrolin. Banyak. Gue kalau naik gunung gue takut kayak gini-gini atau YouTube bilang horor kejadian itu. Itu kan dulu mungkin sekarang juga ada ya. Itu jangan dianggap maksudnya gini. Gunung itu bagi gue tuh bukan tempat angker. Gunung itu bagus. Memang ada gunung dikeramatkan ada, disangkakan ada. Yang penting kita menjaga adat istiadat dan etika dan kearifan lokal. Iya. That's it, udah aman loh. Aman. Lo tinggal ikutin pemandu, ikutin kuncen, aman. Iya. Insya Allah aman. Ya pokoknya lu ikutin peraturan yang ada. Ya lu insya Allah aman. Iya. Terus kalau bilang, Bang gue liat ini. Kok gue kagak lihat? Anggap aja bonus. Iya. Karena kalau nggak lihat kayak gitu, lo nggak bisa punya cerita. Sepakat ya? Iya pasti. Ya udah nyantai aja. Gue liat ini. Sampai sekarang gue gini waktu itu ya. Gue ke Papandayan. Gue tuh bawa peserta. Gue bawa 60 orang. Tapi kan, jadi gue ngajarin junior gue, nih cara bikin open trip gini-gini. Kalau gue ini aja. Nih gue sebagai kenek aja. Mau ikut? Lo ikut karo? Ikut. Iya. Gue 60 orang ke Papandayan. Memang gue tahu nih. Ini junior gue tuh pada indigo semua. Tapi gue bilang gini, lo jangan ngomong lo ya. Lihat apapun. Kenapa Bang? Ini kita bawa peserta kan bayar jasa kita. Lo kalau lihat kayak begitu penampakannya asral, kalau dia panik, lari, jatuh ke jurang, ke petok batu mau tanggung jawab. Jadi lo diem, silent. Oh iya Bang. Kan orang, maksudnya gini, orang yang nggak tahu kan jadi, jangan itu ada yang hitam. Kan jadi ketakutan, tiba-tiba dia lari ke antuk jurang, ke pentok batu, kaki patah mau tanggung jawab. Karena panik. Betul. Jadi, mohon maaf banget kalau yang mempunyai penglihatan seperti itu, ya lu diem aja. Apalagi kita sebagai pemandu wisata yang kita bawa orang, itu istilahnya dalam tanda kutip, nyawa mereka di tangan kita. Iyalah. Gitu. Itu pasti Om. Itu pasti kita harus benar-benar harus dijaga. Nggak boleh itu gue paling nggak suka tuh ada orang naik itu tiba-tiba ditinggalin pemandunya. Itu kalau gue ada tuh ya bisa gue tabok. Iya, sekarang open trip kayak gitu kan. Sekarang open trip banyak Om sekarang. Ya. Banyak banget yang cuma berapa kali naik gunung dia udah bisa buka open trip tapi dia nggak tahu caranya hal nanti hipotermia, panik, terus lu nggak bisa lihat orang ini capek atau itu udah banyak. enggak. Jadi udah dikit lagi, tapi lu nggak tahu kondisinya seperti apa. Hipotermia dibacain. Iya, begitu kesurupan dikasih ini ya. Orang kesurupan udah pulang, kan lucu, sampai berjam-jam. Iya, banyak lah ceritanya nanti kita bahas lagi. Ya. Jadi itu aja singkat cerita dari gue, Nispo Dinata dan Om Heru. Jadi cerita ini bukan cerita horor. Jadi awal pendakian pertama Om Heru. Jadi terima kasih nih Om. Sama-sama. Gue udah bisa main ke base camp lu
Dan terima kasih banget gue udah disediain kopi sama Om Heru. Dan sekarang nih Om Heru bikinin gue kopi. Ya, selama ini kalau dia datang ke base camp gue gitu, gue yang bikinin kopi. Sekarang gue seumur-umur kenal sama dia berapa tahun. Biasa itu. Ya, thank you Om. Terima kasih banget ya Om. Sama-sama nih. Oke Om.